Halo, Assalamualaikum. Sampai berjumpa lagi dengan saya. Saya perkenalkan, nama saya Hikmat dari mahasiswa dari UT UPBJJ Bandung. Kali ini saya akan menjelaskan beberapa praktikum IPA dengan materi yaitu adalah simbiosis. Baik, simbiosis itu dibagi menjadi tiga. Sebelum ke sana ada dari simbiosis itu, pengertiannya adalah simbiosis adalah hubungan antara dua makhluk hidup atau hubungan satu makhluk hidup dengan yang lainnya. Simbiosis yang pertama yaitu adalah simbiosis parasitisme. Dan yang kedua adalah simbiosis mutualisme. Yang ketiga ada simbiosis komensalisme. Selanjutnya, simbiosis parasitisme dengan mempunyai pengertian yaitu simbiosis yang hubungan antara dua makhluk hidup di mana satu parasit itu diuntungkan dan yang satu lagi adalah dirugikan. Yang kedua ada simbiosis mutualisme yaitu hubungan antara dua makhluk hidup dengan saling menguntungkan antara lain. Ini makhluk hidup yang satu dan yang makhluk hidup yang lainnya itu saling menguntungkan. Yang ketiga ada simbiosis komensalisme. Simbiosis komensalisme pengertiannya adalah simbiosis hubungan di antara dua makhluk hidup yang satu diuntungkan dan yang satu lagi tidak diuntungkan dan tidak dirugikan. Seperti itu pengertiannya. Kembali lagi ke simbiosis yang pertama yaitu simbiosis parasitisme. Untuk simbiosis parasitisme, saya mengambil contoh. Contoh yang pertama yaitu adalah contoh antara nyamuk dengan manusia. Nyamuk dengan manusia itu adalah hubungan dua antara makhluk hidup. Nah, nyamuk itu makannya adalah berkembang biak atau bertumbuh dengan makanan yaitu darah, menghisap darah. Nah, darah manusia jelasnya. Jadi nyamuk sebagai parasit atau sebagai yang diuntungkan, sementara manusia itu sebagai yang dirugikan. Karena apa? Karena efek dari gigitan nyamuk itu bisa menimbulkan gatal-gatal atau bahkan lebih berat lagi yaitu bisa menimbulkan penyakit yang lebih berat lagi. Contoh yang kedua yaitu tentang hubungan antara lalat buah dengan buah. Nah, di sini lalat buah itu makanannya adalah buah. Berarti satu yang diuntungkan dan buah. Lalat buah biasanya itu mengerumuni buah karena sumber makanannya itu dari buah tadi tersebut. Maka lalat buah adalah makhluk hidup yang diuntungkan atau jenis yang diuntungkan, sementara buahnya adalah yang dirugikan karena efek dari lalat buah ini, buah itu akan menjadi busuk dan tidak bisa dimanfaatkan lagi atau tidak bisa dimakan dengan baik. Itu adalah simbiosis yang pertama. Kita lanjutkan ke simbiosis yang kedua yaitu simbiosis mutualisme. Nah, untuk simbiosis mutualisme di sini adalah hubungan antara dua makhluk hidup yang saling menguntungkan. Jadi makhluk hidup pertama dan makhluk hidup yang lainnya itu saling menguntungkan. Nah, saya akan ambil contoh yaitu yang pertama kupu-kupu dengan bunga. Nah, kupu-kupu itu menghisap nektar yang ada di bunga, yang ada dalam bunga itu. Nah, sementara dalam peristiwa ini keduanya itu adalah saling menguntungkan karena kupu-kupu bisa makan di dalam bunga itu, sementara bunganya bisa berkembang biak kembali dari proses peristiwa tersebut. Contoh yang kedua saya ambil antara burung jalak dengan kerbau. Nah, seperti biasa, burung jalak itu sering tampak bertengger di atas tubuh-tubuh atau punggung-punggung kerbau, badak, atau hewan lainnya yang besar. Nah, dari peristiwa ini, ya, atau burung jalak itu adalah memakan kutu-kutu yang ada di dalam punggung kerbau. Nah, jadi efek dari adanya kutu yang ada dalam punggung kerbau itu, maka kerbau itu akan merasa gatal. Nah, dari peristiwa tersebut kita dapat simpulkan bahwa burung jalak dengan kerbau itu adalah saling menguntungkan. Nah,
Kenapa bisa seperti itu? Karena burung jalak makan kutu yang ada di dalam punggungnya kerbau, sementara kerbau dibantu atau diuntungkan dengan berkurangnya efek gatal tersebut. Nah, selanjutnya simbiosis yang ketiga yaitu adalah simbiosis komensalisme. Simbiosis komensalisme itu adalah hubungan antara dua makhluk hidup, yang satu makhluk hidupnya diuntungkan, yang satu laginya tidak diuntungkan dan tidak dirugikan. Nah, beda dengan tadi ya. Kalau yang ini yang satunya diuntungkan, yang satunya tidak diuntungkan dan tidak dirugikan. Contohnya saya ambil contoh pertama, yaitu ini seperti pada gambar ini adalah ada cacing pipih dan ada kepiting. Cacing pipih itu adalah kedua makhluk hidup ini mempunyai interaksi yang sangat unik. Kenapa seperti itu? Karena cacing pipih akan berdiam diri di dalam atau menempel di dalam diri pada tubuh kepiting tersebut. Jadi fungsinya untuk apa? Atau tujuannya untuk apa? Agar cacing itu bisa berlindung dari serangan-serangan predator yang akan memakan dia. Nah, jadi dapat kita simpulkan lagi bahwa cacing pipih ini mendapatkan keuntungan dari berlindungnya di kepiting tadi, sementara untuk kepitingnya tidak mendapatkan keuntungan dan tidak pula dirugikan. Seperti itu. Contoh yang kedua saya ambil yaitu ini pada gambar ini, yaitu adalah bunga anggrek dan pohon mangga. Untuk bunga anggrek, di sini bunga anggrek itu mendapat keuntungan karena akses untuk mendapatkan matahari, sinar matahari dan makanan itu lebih mudah karena menempel di pohon mangga tersebut. Nah, sementara untuk pohon mangga tidak mendapatkan keuntungan ataupun kerugian. Nah, ya, jadi yang diuntungkan adalah bunga anggrek karena bisa mendapatkan akses yang lebih mudah untuk mendapatkan makanan tadi dan sinar matahari tersebut. Ya, itu adalah simbiosis, ketiga simbiosis dari berikut contoh-contohnya. Barangkali cukup sekian dari saya. Mohon maaf bila banyak kekurangan dan mudah-mudahan bermanfaat buat semuanya, khususnya buat diri saya pribadi. Terima kasih dan sampai jumpa di praktikum selanjutnya.